Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, berarti nihil ya. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan mengulas pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita mempelajari apa? Iya, pengertian ceramah. Ada yang ingat? Iya, betul sekali anak-anak. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi maupun pengetahuan yang biasa disampaikan secara langsung maupun bisa melalui media elektronik seperti televisi, radio, atau yang lainnya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan masuk ke materi KD 3.7, yakni mengidentifikasi butir-butir penting dalam satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Tujuannya apa? Tujuannya peserta didik kalian semua ini diharapkan mampu mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku non-fiksi yang dibaca dan dapat menyusun laporan butir-butir penting tersebut dengan menumbuhkan kerjasama yang sehat dan baik serta tanggung jawab, serta dapat menyusun laporan hasil kerja dengan mempertimbangkan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Paham? Paham. Coba kalian buka buku paket halaman 53. Nah, di situ sudah tertulis ya, sebelum kita mengidentifikasi butir-butir penting dalam buku pengayaan, Ibu akan menjelaskan materi tentang buku pengayaan non-fiksi. Nah, ada yang tahu pengertian buku pengayaan non-fiksi anak-anak? Ya kamu? Ya, benar sekali. Buku pengayaan non-fiksi adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Nah, untuk isi dari buku pengayaan non-fiksi ini berisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk menambah pengetahuan tentunya, kemudian seperti pengetahuan kesehatan, teknologi, pertanian, dan yang paling penting apa anak-anak? Ya betul, pengetahuan dalam bidang pendidikan. Buku pengayaan non-fiksi ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada materi. Di dalam materi ini berisi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Penggolongan yang kedua yakni penyajian. Di dalam penyajian ini berisi ilmiah atau non-fiksi dan non-ilmiah atau fiksi. Sampai sini paham anak-anak? Alhamdulillah, kalau gitu Ibu lanjut ya. Materi yang selanjutnya itu ada butir-butir penting dalam buku pengayaan non-fiksi. Nah, di dalam buku ini ada apa aja? Yang pertama itu ada gagasan atau ide pokok. Ide pokok ini adalah yang menjadi suatu pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama. Kemudian yang kedua ada fakta. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan pernyataannya yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Kemudian kalimat yang berisi fakta ini merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, suasana yang benar-benar terjadi dan objektif. Selain fakta, yang ketiga ada pendapat. Nah, pendapat ini merupakan sikap, pandangan,
atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dari kebenarannya, karena dipengaruhi unsur pribadi yang bersifat subjektif, baik berupa kritik maupun saran-saran. Opini ini disebut juga gagasan atau argumentasi. Ya, benar sekali. Yang keempat ada pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya, pengetahuan ini yang terdapat di dalam teks non-fiksi ini yang paling penting. Teks non-fiksi merupakan teks yang menyajikan seluruh isinya berdasarkan data dan fakta. Oleh karena itu, kebenaran dari teks non-fiksi bersifat absolut dan buku non-fiksi banyak terdapat pengetahuan-pengetahuan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, cara membuat ringkasan butir-butir buku penting itu gimana? Nah, langkah-langkahnya yang pertama tentunya membaca. Yang kedua, mencatat butir-butir penting yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengurutkan agar menjadi padu. Yang keempat, menyatukan menjadi kalimat yang mudah dipahami. Kalau sudah paham, saatnya kita latihan. Jangan lupa sebelum menemukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi, di atasnya kalian berikan identitasnya ya, seperti judul, penulis, kayak gitu ya anak-anak. Terus dari buku yang ibu berikan tadi, coba kalian temukan, mencoba latihan menemukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan ya anak-anak. Ibu kasih waktu dari sekarang, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita membahas identitas bukunya terlebih dahulu. Judul bukunya apa anak-anak? Iya, Psikologi Perkembangan Remaja. Kemudian yang kedua, penulisnya siapa? Ya, Agus Daryo PSI. Yang ketiga ada penerbit. Penerbitnya, lembaganya yang menerbitkan siapa? Ya, Galia Indonesia. Tahun terbitnya tahun berapa? Ya, tahun 2024. Kota terbitnya di Bogor. Tebal bukunya 115 halaman. Kemudian kita memasuki ke butir-butir penting yang terdapat pada buku. Apa saja yang kalian temukan? Benar atau salah ya? Yang pertama itu ada gagasan atau ide di halaman berapa? Ya, di halaman 65. Kutipannya, pengaruh pendidikan keluarga terhadap perkembangan moral remaja. Dan di halaman 67 kutipannya, penentuan karir seseorang ditentukan oleh beberapa faktor. Selain itu ada fakta. Fakta di halaman berapa? Ya, di halaman 47. Di Amerika Serikat, tes IQ dapat digunakan untuk membantu perkembangan anak atau remaja. Kemudian ada pendapat. Pendapat di halaman berapa? Ya, 18 dan 25. Ya, yang pendapat ahli-ahli itu ya. Nah, yang paling penting ini pengetahuan. Pengetahuan di halaman 17, yakni perubahan hormonal terjadi di dalam otak hipotalamus, yakni suatu bagian organ otak yang bertugas untuk mengkoordinasi atau mengatur fungsi seluruh sistem jaringan otak. Nah, paham anak-anak? Paham? Jika paham, Ibu akan memberi kesimpulan materi pada hari ini. Materi pada hari ini kesimpulannya, buku pengayaan non-fiksi adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Untuk isinya terdapat ilmu pengetahuan yang berguna untuk menambah pengetahuan. Kemudian ada kesehatan, ilmu teknologi, pertanian, dan pendidikan. Untuk buku non-fiksi ini terdapat butir-butir penting. Yang pertama ada gagasan atau ide pokok. Kedua ada
Ya, fakta. Ketiga, pendapat. Keempat, ada pengetahuan. Jika sudah paham, kita sudahi pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kelompok, yakni membuat laporan dari buku non-fiksi di rumah. Terserah mau buku apa, yang penting buku non-fiksi ya. Format laporannya, bagaimana format laporannya nanti Ibu kasih ya. Kemudian dibuat kelompok 4 orang. Paham? Paham. Untuk tugasnya kita diskusikan minggu depan. Jadi minggu depan kita masih mempelajari butir-butir penting dalam buku non-fiksi. Paham? Paham. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan yang mau istirahat bisa istirahat, yang mau sholat bisa sholat. Mari akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.